Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya Fajar Subekti, mahasiswa Ilmu Komputer Universitas Mercubuana ingin melakukan review jurnal yang berjudul Analisis Kemampuan Matematis Siswa pada Materi Statistika. Tugas ini merupakan salah satu tugas review jurnal pada TB 1, pelajaran statistika dan probabilitas. Langsung mulai saja ya. Di sini merupakan identitas jurnal itu sendiri. Ada judulnya itu tadi analisis kemampuan matematis siswa SMP pada materi statistika. Namanya itu termasuk dalam kategori jurnal statistika. Volume pada jurnal tersebut yaitu volume 1 dan tahun pembuatannya itu yaitu tahun 2018. Penulis jurnal tersebut ada 3 orang, yaitu ada Iyasya Nur Afifah Khadijah, Rifi Maya, dan Wahyu Setiawan. Di sini merupakan latar belakang penulisan jurnal tersebut. Matematika merupakan pelajaran pokok yang harus diajarkan dalam pendidikan formal dari tingkat dasar hingga tingkat lanjut. Dengan adanya matematika, diharapkan memiliki kemampuan memecahkan masalah. Pada hal ini, siswa SMP diberi sebuah soal untuk mengukur seberapa pahamnya siswa tersebut dengan pelajaran matematika, khususnya statistika. Berikut merupakan latar belakang masalahnya. Kualitas pendidikan di Indonesia, khususnya matematik, masih tergolong rendah. Menurut lembaga penelitian, umumnya Indonesia memiliki skor 397 dibanding skor nasional yaitu 500. Jadi skor sekarang menurut lembaga penelitian Indonesia ini skor pendidikannya itu 397. Sedangkan rata-rata internasional skor pendidikannya itu 500. Hal ini merupakan sangat jauh sekali bagi keadaan pendidikan di Indonesia saat ini. Pada matematika khususnya statistika, peneliti memandang materi ini sangat penting karena materi statistika merupakan materi esensial. Di sini merupakan tujuan dibangunnya jurnal ini. Tujuan diadakan penelitian ini adalah untuk menganalisis dan mendeskripsikan kemampuan komunikasi siswa SMP pada materi statistika dan menelaah kesalahan-kesalahan dalam menyelesaikan soal-soal tes mengenai materi statistika. Jadi di sini tujuannya itu adalah untuk mendeskripsikan kemampuan komunikasi siswa pada materi statistika. Jadi di statistika ini kan mulai dari mengolah data dalam bentuk grafik, tabel, dan lain sebagainya. Di sini kita akan membahas metode. Metode dalam penelitian jurnal ini adalah menggunakan metode deskriptif. Apa sih metode deskriptif itu? Metode deskriptif itu merupakan metode yang tujuan untuk memberikan gambaran dan deskripsi secara sistematis. Jadi nanti pada hasil kesimpulan atau di pembahasan akan disajikan gambaran mengenai hasil dari pembahasan tersebut atau di kesimpulannya. Di sini pembahasannya. Di sini merupakan ada salah satu contoh soal pada jurnal tersebut yang akan saya review. Dari gambar ini disajikan data nilai 30 siswa kelas 8 pada ulangan harian matematika. Pada soal ini ditanyakan menyajikan kembali suatu informasi menggunakan tabel distribusi dengan tepat. Di sini terlihat ada jawaban siswa, yaitu ada yang jawaban A dan jawaban B. Pada sisa jawaban 1 ini 1A diketahui menemukan kendala saat menemukan rata-rata. Di sini siswa ini tidak menjumlahkan rata-rata. Nah, jadi siswa tersebut di sini tidak melanjutkan pekerjaannya. Tentunya di sini salah. Sedangkan pada jawaban siswa yang kedua hampir saja benar. Di sini sudah dapat menyusun satu persatu cara dengan indikator yang diinginkan. Dia sudah membagikan, tapi hasil pembagiannya itu salah. Tentu saja ini salah, namun cara sudah benar. Itu merupakan pembahasannya. Dari hasil jurnal tersebut, setelah siswa diberi suatu soal yang ada, peneliti mendata hasil tes jawaban kemampuan siswa berdasarkan indikator yang ada. Jadi peneliti ini melakukan review jurnal dengan metode deskriptif. Data tersebut kemudian dianalisis dalam bentuk deskriptif sebagai gambaran hasil penelitian. Yang disebutkan tadi karena deskriptif ini dijelaskan dalam bentuk gambaran.
Ini dapat diketahui siswa yang rata-rata siswa dalam menjawab soal tersebut yang masuk dalam kategori baik sekali itu hanya satu indikator, yaitu dalam menyajikan kembali suatu informasi menggunakan tabel distribusi dengan tepat pada indikator yang ini. Sedangkan sisanya itu ada 4 indikator yang kategorinya baik, mulai dari yang ini 75%, 64,7%, 68,18%, dan 62,50%. Dengan dari hasil rata-rata ini dapat diketahui total kemampuan komunikasi matematis rata-rata skornya adalah 69,77%. Di sini merupakan kesimpulannya. Setelah tadi pembahasan sudah dilakukan, sekarang kita simpulkan dari jurnal tersebut. Dari kriteria ini yang baik sekali itu tadi hanya satu, yaitu dalam indikator menyajikan kembali suatu informasi menggunakan tabel distribusi dengan tepat besar. Rata-rata dari indikator ini adalah 81,82%. Kriteria baik itu contohnya adalah menuliskan ide atau lengkap penjelasan menyelesaikan persoalan dengan jelas dan cepat sebesar 75%. Kriteria baik menyajikan kembali suatu informasi menggunakan diagram batang dan menuliskan ide atau lengkap penyelesaian persoalan dengan jelas dan tepat. Rata-ratanya 64,77%. Baik, sedangkan indikatornya adalah mengatakan atau menjelaskan model matematika bentuk gambar ke dalam bahasa biasa 68,18%. Kriteria baik itu indikatornya menuliskan apa yang diketahui dan ditanyakan menggunakan rumus matematika. Rata-ratanya adalah 62,5%. Dari penjelasan di atas, dari uraian di atas dapat diketahui yang baik sekali itu hanya satu dan baiknya 4. Rata-rata dari semua itu adalah 69,70%. Jadi siswa pada review jurnal tersebut diketahui siswa tersebut hanya memiliki rata-rata 69,77% pada materi statistika dengan metode deskriptif. Oke, terima kasih. Di sini merupakan review jurnal saya. Di sini ada link jurnalnya. Kalian bisa di-download di sini. Oke, cukup sekian. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon maaf bila ada kesalahan. Bye-bye.